Selamat pagi kepada seluruh anak-anakku, dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu, dan ingat tetap jaga protokol kesehatan. Pada hari ini kita akan belajar tentang pengukuran pemusatan data berkelompok. Pada tema yang kedua ini adalah menghitung nilai dari median. Kita lanjut ke slide berikutnya. Hari ini kita akan belajar menghitung besarnya median dari data berkelompok. Kalian bisa lihat pada slide PowerPoint kalian bahwa rumusnya adalah median sama dengan batas bawah kelas median ditambah N dibagi 2 dikurang FKM dibagi FME dikali I. Jadi itu adalah rumus bakunya ya. Nah, kita lanjutkan ke slide berikutnya untuk melihat komponen-komponen apa saja yang harus kita siapkan supaya kita bisa menggunakan rumus ini untuk menyelesaikan permasalahan yang akan kita hadapi. Nah, sekarang kita akan mencoba dengan sebuah contoh soal. Jika diketahui ada nilai ujian matematika, nah, kemudian dibentuk menjadi tabel distribusi data berkelompok. Dari tabel ini, kita diminta untuk menentukan berapa besar nilai mediannya. Mari kita coba kerjakan. Pertama-tama, kita membuat dulu kolom tambahan pada tabel distribusi frekuensi data berkelompok, yaitu kolom FKM dan kolom posisi ya. Kalian bisa lihat itu di tabelnya, kolom FKM dan kolom posisi. Langkah pertama, kita akan menghitung jumlah frekuensi. Caranya seperti yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Caranya 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 1. Nah, itu jumlahnya 15 ya. Jadi kita sudah mendapatkan nilai N-nya 15. Selanjutnya bagaimana cara kita menentukan FKM atau frekuensi kumulatifnya? Caranya kalian lihat di kolom frekuensi dan kolom FKM. Pada kolom frekuensi yang pertama bernilai 2, maka secara otomatis FKM-nya bernilai 2. Itu ditunjukkan dengan tanda panah. 2, tanda panah 2. Nah, kemudian untuk frekuensi yang kedua, itu bisa kita lanjutkan dengan cara 2 ya, yang di FKM itu ada angka 2, tanda panah ketiga, artinya ditambah 3. Maka panah berikutnya menghasilkan FKM bernilai 5. Dan seterusnya ya. 5 tanda panah kelima, yang panahnya menuju ke bawah. Artinya 5 ditambah 5 sama dengan 10. Tanda panahnya 10. Dan seterusnya lagi. Sampai yang terakhir 14. Tanda panah ke 1. Artinya 14 ditambah 1 menghasilkan nilai 15 pada FKM. Maka di FKM kita bisa mengisikan nilai 2, 5, 10, 14,
dan 15. Semoga kalian bisa memahaminya secara perlahan-lahan. Ya, jika nanti ada yang mau ditanyakan, silahkan dikomunikasikan di grup WA kita. Kita lanjut ke slide berikutnya. Sekarang langkah ketiga, menentukan posisi median. Pertama-tama kita lihat dulu di kolom FKM dan kolom posisi. Ya, posisi itu sering disebut dengan nomor urut, ya, nomor urut atau nomor absen, ya. Nah, jadi karena FKM-nya 2, posisinya secara otomatis menempati nomor urut 1 dan 2. Karena di FKM itu ada 2. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Karena nomor 1 dan nomor 2 sudah diisi di kolom posisi, maka kita lanjut ke nomor urut 3. Pada kolom posisi kita nomor urut ketiga sampai ke 5. Kenapa sampai ke 5? Karena di kolom FKM itu bernilai 5. Pada baris yang ketiga, karena absen nomor 5 atau nomor urut 5 sudah ada, maka dilanjutkan dengan posisi nomor 6 sampai 10. Kenapa nomor sampai 10? Karena di kolom FKM tertulis angka 10. Nah, cara ini terus berlanjut sampai habis. Sampai seluruh posisi terisi. Setelah FKM dan posisi sudah terisi dengan baik, kita lanjutkan langkah keempat, yaitu menentukan letak median. Nah, bagaimana kita menentukan letak median? Caranya adalah letak median itu jumlah frekuensi dibagi 2. Nah, kalian bisa lihat jumlahnya berapa? 15 dibagi 2. Berarti letak mediannya 7,5. Nah, 7,5 itu berisi posisi ke-7 dan posisi ke-8, ya. Artinya 7 lebih, 7 lewat. Nah, jadi bisa berisi posisi ke-7 atau posisi ke-8. Kalian lihat di kolom posisi, angka 7 dan 8, angka 7 dan 8 terletak pada posisi siapa? Nah, kita tahu bahwa angka 7 dan 8 terletak pada posisi 6 sampai 10. Karena di 6 sampai 10 itu ada angka 7 dan 8. Ya. Kalau 6 sampai 10 itu kan 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti di 6 sampai 10 itu ada posisi ke-7 dan ke-8. Setelah kita tahu posisinya di 6 sampai 10, maka kolom tersebut atau baris tersebut dapat kita beri tanda seperti kotak, lalu kita tulisi dengan kelas median dari nilai frekuensi FKM sampai posisi. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti? Pak diharap sedikit demi sedikit kalian bisa mengerti, ya. Karena kita akan mencoba untuk belajarnya secara perlahan-lahan. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, setelah kita mendapatkan kelas median, ya, sudah kita kasih kotak dia dari kelas median tersebut,
Sekarang langkah kelima adalah menentukan komponen median. Ya, komponen median, kita akan menentukan komponen median. Pertama, BB. BB itu adalah batas bawah kelas median. Nah, karena kelas median berada pada nilai, lihat di kolom nilainya, berada pada nilai 11 sampai 15, maka batas bawah kelas median sama dengan 11, ya. Kenapa? Karena itu adalah batas bawah terkecilnya. 11 dikurang 0,5. Kenapa harus dikurang 0,5? Nah, kalian bisa lihat di rumus yang pertama tadi, rumus median tadi. Nah, kan tertulis bahwa BB sama dengan batas bawah terkecil kelas median dikurangi 0,5. Jadi secara rumus memang dikurangi 0,5. Hasilnya adalah 10,5. Nah, untuk N adalah jumlah frekuensi. Jumlah frekuensi kalian sudah tahu bahwa jumlah frekuensinya adalah 15. Kita lanjut ke komponen berikutnya. Nah, setelah tadi BB dapat, N juga dapat, sekarang kita akan mencari nilai FKM. FKM adalah nilai frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Itu FKM. Nah, jadi kita akan melihat di kolom FKM. Nah, pada kolom FKM, kalian lihat yang kita kotai, kelas median. Kelas median memiliki FKM bernilai 10. Ya, kelas median itu memiliki FKM 10. Karena yang diminta adalah FKM sebelum kelas median, jadi sebelumnya, maka FKM-nya bernilai 5. Seperti yang Pak Adi beri tanda kotak kecil. Ya, jadi FKM-nya bernilai 5. Kenapa? Karena yang diminta adalah sebelum kelas median. Kita lanjut ke slide berikutnya. Lantas, bagaimana dengan FME? Setelah FKM sudah dapat, maka kita akan mencari FME. FME adalah frekuensi median, ya, frekuensi kelas median. FME adalah frekuensi kelas median. Nah, kalau dilihat dari kolom tersebut yang di atas ini, kalian bisa melihat bahwa yang Pak dikotai kelas median itu memiliki frekuensi. Nah, frekuensi kelas median sama dengan 5. Maka kita bisa menuliskan FME sama dengan 5. Nah, untuk I, ya, untuk I nilai I, kita ambil contoh saja, itu nilainya dari kolom nilai, ya, dari kolom nilai kita lihat nomor 1 sampai 5. 1 sampai 5. Ya. Dari 1 sampai 5 itu berisi angka 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 6 sampai 10 berisi angka 6, 7, 8, 9, 10. Dan seterusnya. Nah, dari contoh kita ini kita ambil yang nilainya 1 sampai 5. Berisi angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jumlah nilainya itu bisa kita hitung bahwa ada 5 jumlahnya. Berarti pada kolom I memiliki nilai 5. Gitu ya. 6 sampai 10 juga bisa. 6, 7, 8, 9, 10. Kalau kita hitung angkanya, maka kita tahu bahwa I-nya juga 5. 11 sampai 15. 11, 12, 13, 14, 15. Kalau kita hitung juga satu-satu, maka jumlah datanya itu juga ada 5. Jadi
Mau pakai yang 1 sampai 5, 6 sampai 10, 11 sampai 15 tidak masalah. Karena nilai I-nya pasti sama, yaitu 5. Kita lanjutkan ke slide berikutnya ya. Jadi, kalau memang ada yang perlu ditanyakan, nanti silakan ditanyakan ya. Nah, jadi nilai median dapat kita hitung ya. Nilai median dapat kita hitung, tapi sebelum itu kita kumpulkan dulu hasil pencarian kita tentang komponen-komponen median ya. Pertama adalah BB. BB tadi kita mendapat nilai 10,5. N kita mendapat nilai 15. FKM kita mendapat nilai 5. FME kita mendapat nilai 5. I kita juga mendapat nilai 5. Nah, karena sudah dapat semua komponennya, maka kita bisa masukkan. ME sama dengan 10,5 ya. 10,5 itu karena dia BB. 10,5 ditambah 15 dibagi 2 dikurang 5 dibagi 5 dikali 5. Maka ME-nya sama dengan 10,5 ditambah 15 bagi 2, 7,5 dikurang 5, 2,5. Jadi ditambah 2,5 dibagi 5 dikali 5. Dari situ kita dapat menghitungnya menjadi ME sama dengan 10,5 ditambah 2,5 dikali 5. Hasilnya 12,5 dibagi 5. Maka kita dapat hasil median sama dengan 10,5 ditambah 2,5. Nah, kalau kita hitung, maka hasil mediannya adalah 10,5 ditambah 2,5 menghasilkan nilai 13. Nah, inilah hasil mediannya. Jadi, mediannya bernilai 13. Pak diharap kalian sudah bisa mengerti, sudah bisa memahami sedikit demi sedikit, ya. Semoga materi ini bermanfaat buat kalian semua. Jika nanti dalam prosesnya kalian mencoba soal-soal latihan, ada masalah, kalian boleh menghubungi di nomor grup WA kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati.